أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memberikan kita kemudahan untuk melakukan aneka aktivitas ibadah dan ketaatan kepadanya. Dan kita berharap semoga ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh. Dan juga kita bersyukur atas limpahan hidayah yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga Allah kumpulkan kita bersama komunitas Muslim Ahlu Sunnah di lingkungan Ahlu Sunnah. Semoga kelak Allah kumpulkan kita kembali di tempat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Pada hari di mana ada wajah yang berubah menjadi putih dan ada wajah yang berubah menjadi hitam. Tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqa. Kelak di hari kiamat wajahnya ahli sunnah wal jamaah akan Allah jadikan sebagai wajah yang putih. Allah kumpulkan bersama dengan komunitasnya sebagaimana ketika di dunia mereka berkumpul karena kesamaan akidah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam surat An-Nahl bahwa siapapun manusia yang muncul di muka bumi ini dalam kondisi dia tidak mengetahui apapun. Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah mengeluarkan kalian
dari rahim ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apapun. Keadaan kita, keadaan Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya ketika mereka dilahirkan dari rahim ibunya adalah sama-sama tidak tahu apapun, sama-sama tidak membawa ilmu apapun. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mulai dari nol semuanya. Demikian juga dalam masalah kekayaan dunia. Tidak ada manusia lahir dengan membawa harta. Tidak ada manusia yang lahir dengan membawa uang. Semuanya dimulai dari nol. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, ada yang dikasih kelebihan dalam masalah ilmu syar'i sehingga dia bisa menyampaikan tentang hukum-hukum Allah, dan ada juga yang dikasih kelebihan oleh Allah tentang masalah dunia sehingga dia bisa beramal dengan harta yang dia miliki. Keseimbangan ini diajarkan dalam syariat kita agar terjadi kerjasama antara orang yang punya kelebihan dalam masalah ilmu syar'i dengan orang yang punya kelebihan dalam masalah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "An-nasu ma'adin, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faqahu." Manusia itu ibarat barang tambang. Orang yang terbaik di kalangan mereka di tengah dunia Islam atau setelah mereka masuk Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, adalah orang terbaik ketika mereka belum masuk Islam di masa jahiliyah. Artinya, orang yang terbaik di antara mereka adalah orang yang memiliki potensi, namun dalam satu ketentuan, idza faqahu, apabila dia paham agama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan sebagian hambanya untuk bisa mendapatkan rezeki dengan cara yang mudah sehingga dia bisa mendapatkan harta melalui usaha yang dia miliki. Namun apapun itu semua akan ada batasnya. Karena ketika harta itu tidak dibatasi, potensi terjadinya pertengkaran, pertikaian antara sesama hamba akan lebih dominan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha." Andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang seluas-luasnya kepada para hambanya, sehingga apapun yang dia minta pasti akan dikabulkan. Apapun yang dia inginkan dalam masalah dunia diwujudkan oleh Allah, maka yang terjadi labaghaw fil ard, mereka akan saling mendolimi, bertindak melampaui batas di muka bumi, sehingga kekayaan yang diberikan oleh Allah seluas-luasnya, Allah katakan justru itu menimbulkan potensi manusia akan semakin banyak tegang, semakin banyak bertikai, rebutan urusan dunia. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha, namun Allah turunkan rezeki itu sesuai dengan takaran sebagaimana yang dia kehendaki. Dan kita bisa saksikan ilustrasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait bagaimana cara Allah menurunkan hujan. Allah turunkan hujan itu setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, dalam bentuk rintik-rintik sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kita bisa bayangkan, andai kata hujan itu diturunkan oleh Allah layaknya air terjun, maka akan ada banyak sekali bangunan yang hancur, ada banyak sekali harta yang dimiliki manusia yang rusak. Namun Allah turunkan hujan itu setahap demi setahap, karena itu bagian cara paling ideal untuk kehidupan makhluknya di muka bumi.
Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita perlu pahami, Allah taala memberikan kita kelapangan rezeki, memberikan kita kesempatan untuk mengais rezeki. Namun kita perlu sadar itu ada batasnya. Itu dibatasi, dan batasan itu adalah sesuatu yang terbaik bagi umat manusia. Selanjutnya bagaimana, apakah kita bisa bersyukur ataukah tidak? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannati urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang mukmin yang terpenting bukanlah banyaknya harta yang bisa dia kumpulkan, bukanlah banyaknya duit yang bisa dia dapatkan, tapi bagi seorang mukmin adalah sejauh mana harta yang dia miliki bisa memberikan manfaat bagi dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan agar setiap orang yang diberi oleh Allah kelapangan rezeki untuk menghiasi aktivitas dia dalam mencari rezeki dengan takwa, dan menghiasi aktivitas dia dalam menggunakan rezeki juga dengan takwa. Sehingga yang disebut dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah orang memiliki kekayaan bagi siapa yang bertakwa. Karena ketika seorang hamba dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang dia miliki akan semakin mendatangkan kemanfaatan baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Sehingga dia tidak hanya menjadi manusia yang hanya pintar mengumpulkan, pintar mengoleksi harta, tapi dia menjadi hamba yang berusaha untuk menggunakan hartanya maksimal bagi kehidupannya. Manusia terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang hartanya paling efisien. Kita sebut sebagai orang yang hartanya paling efisien karena semua harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termanfaatkan. Tidak ada yang tersimpan, sehingga setiap beliau memiliki harta selalu dimanfaatkan untuk kepentingan diri beliau, keluarga beliau, dan umat manusia, sehingga beliau tidak menyimpan. Meskipun kita tidak bisa sebagaimana kondisi beliau, namun setidaknya kita berusaha bagaimana menjadi seorang mukmin ketika berinteraksi dengan harta adalah punya prinsip agar harta yang kita miliki bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita dan kehidupan kelak nanti. Dan salah satu di antara cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah perbanyak berteman dan berkomunitas orang-orang soleh, agar ketika harta kita nyiprat keluar, maka yang menerima adalah orang-orang soleh di sekitar kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tashab illa mu'minan
wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu memiliki teman dekat kecuali mukmin yang baik, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apakah berarti ketika dianjurkan untuk menjadi orang yang pelit, apakah berarti kita dianjurkan untuk menjadi orang yang pelit sehingga saat memberikan harta saja kita pilih orang yang bertakwa? Tentu makna hadis bukan demikian. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan yang dimaksud wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa, artinya adalah perbanyaklah berteman dengan orang bertakwa. Jadikan manusia di sekelilingmu yang dekat dengan kamu adalah orang-orang saleh, karena yang nantinya menerima hartamu ketika kau keluarkan harta itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Sehingga harta itu akan berubah wujud menjadi ibadah kepada Allah, berwujud menjadi hafalan Al-Quran, berwujud menjadi tahajud, berwujud menjadi kegiatan talabul ilmi dan aneka ketaatan yang lainnya. Maka harta itu akan semakin berkah bagi umat manusia. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan harta kita semakin berkah, rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, rezeki yang semakin memberikan manfaat bagi diri kita, keluarga serta umat manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang bisa mendapatkan pahala yang besar dari harta yang telah Allah berikan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله